Untuk mengulas nasib industri sawit dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku, Abdul Aziz. Selamat siang Pak Aziz, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Baik, Pak Aziz, ancaman resesi ekonomi global dan dampaknya akhir-akhir ini terus menguat dan Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini kan mulai dari kita masalah COVID, terus perang Rusia Ukraina, ini menjadi apa memperkeruhlah situasi perekonomian dunia, dan itu sampai dibincangkan di pertemuan para pemimpin negara di Bali tempoh hari. Nah, jadi kalau ini tidak segera diantisipasi oleh masing-masing negara, khususnya Indonesia, gitu, ini akan malah bisa semakin parah. Nah, untuk itu Indonesia bersyukur punya tanaman anugerah, eh, anugerah Tuhan yang paling luar biasa lah, namanya kelapa sawit, gitu, Mbak. Baik, lalu seberapa penting keberadaan kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia saat kondisi ekonomi seperti hari ini? Uh, Seperti yang saya bilang tadi, itu teramat penting ya, karena kelapa sawit itu sudah menjadi tumpuan lebih dari 17 juta keluarga ya, baik itu pelaku langsung maupun pekerja di industri sawit itu. 17 juta ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dikalikan istri, anak, dan mereka-mereka yang di sekitar itu semakin luar biasa lagi gitu. Nah, jadi data terbaru dari pasti gitu ya, bahwa transaksi pelaku sawit dengan perkotaan itu bisa di atas 300 triliun satu tahun, dan sesama pelaku sawit itu hampir 150 triliun satu tahun, dan praktis satu tahun itu perputaran uang di industri sawit itu lebih dari 500 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kami gitu ya. Belum lagi sawit ini telah memberikan devisa yang luar biasa kepada negara, itu hampir 600 triliun di tahun lalu, dan juga mampu menghemat devisa impor itu hampir 300 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa, Mbak. Nah, kalau ini kita pertahankan dan bahkan kita kelola lebih bagus lagi, tentu ini sesuatu yang yang paling mampu lah, saya pikir, untuk menopang perekonomian negara di luar komoditi lain. Yang intinya apa? Sawit itu industri padat karya. Teramat banyak orang yang kemudian bisa hidup dari sawit itu. Demikian. Baik, lalu bagaimana Anda melihat peran strategis dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS? Nah, 7 tahun lalu BPDPKS ini lahir. Ini kan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan yang kemudian dihadirkan untuk berada di industri sawit itu. Kalaulah BPDPKS ini tidak ada, pertama saya pikir anak-anak petani tidak akan pernah bisa mendapat beasiswa yang sampai hari ini jumlahnya sudah lebih dari 4.000 orang gitu. Terus petani-petani sawit
sampai lebih dari 11.000 orang telah ikut dilatih uh, di berbagai aspek industri sawit itu. Dan yang paling saya sering datang ke teman-teman baik itu di Kalimantan, di Sulawesi. Kalau nggak ada BPDPKS ini, mereka nggak akan pernah menikmati yang namanya PSR gitu ya, Remajan Sawit Rakyat, yang awalnya 25 juta per hektar sekarang menjadi 30 juta dan kabarnya ini akan meningkat lagi gitu. Ini sesuatu yang luar biasa, ditambah lagi dengan program biodiesel yang sampai hari ini sudah B35 gitu ya. Lagi-lagi saya bilang kalau BPDP nggak ada, ini nggak bakal ada sama sekali. Artinya apa? Kehadiran BPDPKS ini telah menolong, membantu negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, beban-beban yang ada. Lalu BPDPKS ini mengambil lini di sektor sawit itu makanya ada istilah ya dari sawit ke sawit. Levy yang kemudian dipungut oleh BPDP itu kemudian dipakai untuk kepentingan industri sawit. Demikian, Mbak. Anda melihat kinerja BPDPKS sendiri seperti apa? Nah, lagi-lagi saya bilang BPDPKS ini kan hadir ya itu tadi untuk ada PSR di sana, ada Saprot di sana, ada riset di sana, ada biodiesel di sana, terus ada lagi kalau nggak salah ada 6-7 item yang dijalankan oleh BPDPKS. Sampai hari ini saya nggak melihat ada kendala yang berarti di BPDPKS-nya, misalnya nih soal PSR. Kenapa sampai hari ini baru sekitar 273.000 hektar gitu ya? Saya lihat BPDPKS sudah sangat berjibaku untuk bagaimana menggenjot capaian PSR itu yang target Bapak Presiden Jokowi 180.000 hektar per tahun gitu ya. Tapi itu tadi saya bilang BPDPKS tidak bisa bekerja sendiri gitu. BPDPKS ini harus ditopang oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan kelapa sawit itu, atau BPDPKS ini semakin diberikan power untuk betul-betul bisa mengurusi industri sawit ini baik di sisi korporasi maupun di sisi petani. Kita tahu bahwa dari 16,38 juta hektar kebun kelapa sawit itu 42% adalah dikelola oleh petani. Nah, BPDPKS masuk ke ini semua, termasuk juga di riset gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi saya bilang nggak ada. Saya lihat yang tidak dilakukan oleh BPDPKS untuk bagaimana industri sawit ini semakin berkembang, semakin maju, baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilirnya, begitu. Lalu harapan Anda terhadap BPDPKS ke depan seperti apa, Pak Aziz? Nah, karena itu tadi industri sawit kita ini teramat luar biasa. 16,38 juta hektar ini jika dikelola dengan baik, digencarkan intensifikasinya, otomatis industri ini akan semakin luar biasa. Nah, BPDPKS diberikan ruang, diberikan kewenangan untuk
mengelola sistem keuangan di di industri sawit ini melalui LEPI tadi. Harapan kita dari petani, ini mohon maaf, berikan kewenangan yang lebih besar gitu ya, lebih besar. Maksudnya lebih besar itu bukan berarti menjadi super power, tapi kementerian yang lain menjadi supporting BPDPKS untuk mengoptimalkan misi yang diemban gitu. Jangan malah dilemahkan atau melemahkan gitu. Bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dilakukan oleh BPDPKS itu iya. Nah, justru karena masih banyak itu kasih ruang yang cukup untuk BPDPKS menyelesaikan misi yang masih belum selesai, masih tertunda dan yang lainnya gitu. Dan internal BPDPKS tentu semakin dikuatkan agar apa? Agar itu tadi saya bilang mengelola industri sawit ini bukan perkara mudah. Demikian, Mbak. Sekali lagi terima kasih Bapak Abdul Aziz, Wakil Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku atau SAMADE telah berbagi insight-nya bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.